Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fuzan Dia dengan NPM 2206827831 dari kelas SDMA. Di sini saya akan menjelaskan lab ke-8 tentang time of odor. Eh, yang pertama, untuk masuk ke langkah time off, kita harus membuat duplikat database. Caranya adalah kita masuk ke bagian login Odoo-nya, bagian website Odoo-nya di bagian localhost. Di sini ada database, kita select dulu di sini. Nanti manage database, kita klik. Nanti akan ada beberapa database. Nah, di sini misalkan saya ingin duplikat dari lab sebelumnya, yaitu lab attendance. Nanti tinggal klik tombol duplikat di sini dan masukkan master password dan namanya. Kemudian kalau jika sudah, ini biarkan di unchecklist saja. Terus kalau udah, tombol continue. Klik tombol continue. Nah, nanti akan ada tampilan database baru seperti ini. Saya sudah membuat untuk lab 8 ini time off. Nah, jika sudah, klik database-nya. Database-nya sebentar. Sudah klik database-nya tadi dan masuk ke email yang user yang dituju. Terus yang kedua, aktivasi modul time off. Kita akan login dengan akun admin. Habis itu kita ke bagian apps dan kita cari time off. Nah, di sini saya sudah aktivasi. Kalau jika sudah aktivasi, maka lanjut ke langkah berikutnya. Yaitu yang pertama, mengubah akses user pada modul time off. Di sini eh, dalam skenario lab ini akan ada penambahan departemen, job position, user, dan employee baru. Ya, berarti kita harus mengimport keempat hal tersebut. Yang pertama, kita akan import departemen. Caranya, pastikan master datanya sudah ada. Di sini saya sudah punya master datanya. Eh, Oke, kita langsung import departemen. Caranya, kita pergi ke employee. Di sini masih dengan akun administrator. Dan di sini kita pada navbarnya kita klik departments dan kita klik favorites dan import records. Di sini kita klik tombol upload file dan pilih file yang mau diimport. Kita import ini terus habis itu kita klik tes, tombol tes dan ada tulisan everything seems solid dan kita bisa langsung import. Nah, untuk selanjutnya kita import job position. Caranya masih di modul employee, kita klik configuration dan kita klik di sini ada list job position, kita klik. Habis itu kita klik favorites dan import records. Dan klik upload file dan upload file yang ingin diupload. Sini saya sudah ada. Di situ klik test. Nah, di sini kan value department ID, company ID already exist. Di sini karena sebelumnya saya sudah import datanya, maka di sini ada uh, constraint yang muncul. Nah, di sini kalau misalkan ada tulisan everything is solid, bisa langsung klik tombol import. Nah, nanti uh, ada job position-nya sudah muncul di Odoo-nya. Di sini ada Presiden, Director, Departemen Eksekutif. Selanjutnya kita import user. Caranya kita menuju ke bagian settings dan di sini klik manage user dan di sini klik favorites dan import records dan masukkan klik tombol upload file dan masukkan file user yang ingin diimport. Sini import terus kita klik test. Di sini pasti ada constraint. Nah, di constraint karena sebelumnya saya sudah import. Kalau belum import nanti akan ada setelah klik tombol tes di sini akan ada notifikasi everything seems valid dan baru bisa klik tombol importnya. Nanti di Odoo-nya akan ada user baru seperti ini. Dirga dan statusnya adalah never connected.
Jadi kita import employee, kita menuju modul employees di sini dan klik employees, terus habis itu kita klik import favorites dan import records dan upload file yang berisi employee. Sisa sudah ada dan kita klik test. Nah, di sini ada foreign key constraint karena sebelumnya saya sudah import. Nah, jika sebelumnya belum, nanti setelah klik tombol tes akan ada notifikasi seperti ini. Everything seems valid, maka bisa klik tombol import. Nanti di audionya akan ada uh, employee baru yaitu Dirga. Selanjutnya, setelah import departemen baru, di sini akan ada, di sini saya ke bagian uh, apa namanya peraturan untuk ubah hak aksesnya, di mana manajer HR-nya itu sebagai administrator dan manajer user dari saya yaitu Pak Harno, dia adalah Pak Haris dengan aksesnya adalah officer untuk modul time off. Nah, pertama kita akan mengubah hak akses HANA. Yang pertama, kita menuju ke bagian settings. Di bagian settings, kita klik manage user. Setelah itu, di bagian search ini kita cari HANA. Nah, kita klik row ini dan kita scroll ke bawah mencari modul time off di sini. Nah, modul time off dan kita udah sesuai administrator. Di sini administrator. Terus kita akan mengubah eh, me- apa hak akses Pak Haris. Caranya masih sama, masih di bagian manage user. Kita search Haris di sini dan klik tombol Haris di sini dan scroll ke bawah. Time off-nya kita ubah menjadi officer sesuai dengan ketentuan eh, yang ada di sini officer. Setelah diubah hak akses, kita akan membuat time off type dengan menggunakan akun HANA. Di sini kita logout dulu dari akun administrator. Kita akan login dengan akun HANA. Dan untuk membuat time off, kita harus menuju modul lift sini dan klik configuration di sini dan klik time off types karena kita ingin membuat time off types-nya. Terus kita klik tombol new di sini dan masukkan field yang ada sesuai dengan ketentuan. Setelah itu, klik tombol save di sini, maka time off akan sudah terbuat. Di sini saya membuat 3, yaitu cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin. Di sini hasil dari pembuatan ketiga time off types-nya. Di sini ada 3, cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin. Oke. Selanjutnya kita membuat allocation, masih menggunakan akun HANA. Kita menuju modul leaves, dan kita klik my time. Kita klik approval di sini, dan kita klik allocations. Habis itu kita klik new di sini untuk membuat allocation-nya. Nah, seperti ini. Nanti terus masukkan field ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah itu, klik tombol save di sini untuk menyimpan dan eh, maka allocation sudah terbuat. Setelah angka ke-6, kita akan mengajukan allocation. Tadi setelah manajer HR itu Hana membuat allocation, sekarang waktunya Pak Harno mengajukan allocation. Di sini kita logout dulu dari akun Hana dan kita masuk ke akun Pak Harno karena dia ingin mengajukan allocation. Caranya menuju ke modul list dan klik di navbarnya kita klik My Time Offs dan My Allocations. Dan di sini untuk mengajukan allocation kita klik tombol New di sini dan masukkan allocationnya. Di sini kita bisa memasukkan time of types-nya yang telah dibuat oleh manajer HANA sebelumnya. Di sini terlihat seperti ini. Setelah saya membuat mengajukan allocation dari Pak Harno dan udah kita klik tombol save di sini dan nanti akan kesimpan. Nah, jika udah di save, kan ini statusnya masih itu submit. Untuk mengubahnya di to approve, kita klik tombol confirm di sini. Nanti seketika statusnya akan berubah menjadi to approve supaya bisa di approve oleh manajer HR. Nah, di sini
kita akan approve allocation-nya. Kita keluar dulu dari akun Pak Harno, kita masuk ke akun Hana Manager HR. Setelah masuk akun Hana, kita menuju modul Leaves dan klik Approval Allocation di sini. Nah, habis itu nanti akan ada, oh di sini kita hilangkan dulu filter my team untuk memperlihatkan allocation dari semua employee. Di sini nanti akan ada allocation yang diajukan oleh Pak Harno, dia statusnya to approve. Nah, untuk uh, menyetujui, kita bisa masuk klik row di sini atau bisa langsung validate saja, tekan di sini validate untuk mengubah menjadi approve. Nanti statusnya akan dari to approve dia akan berubah menjadi approved di sini. Dia berubah. Setelah itu langkah ketujuh kita akan mengecek jumlah jam atau hari yang tersisa. Kita tadi allocation-nya sudah disetujui oleh manajer HR, kita akan mengecek allocation dari Pak Harno. Nah, makanya kita uh, login dengan akun Pak Harno dan menuju modul leaves. Nah, di sini kelihatan nanti compensatory days-nya 0, extra hours-nya, dan cuti tahunannya. Di sini lihat compensatory days-nya 8, dan untuk cuti tahunnya 12. Selanjutnya kita akan membuat time off request. Kita masih menggunakan akun Pak Harno. Kita membuat time off request-nya. Terus kita pada modul leave, kita klik my time off pada navbarnya dan klik my time off di sini. Selanjutnya kita klik tombol new dan masukkan field yang ada sesuai dengan ketentuan. Seperti ini. Ini untuk compensatory days-nya. Terus ini untuk cuti tahunan dan ini untuk cuti sakit. Dan di sini saya sudah membuat untuk ketiga-tiganya yaitu cuti tahunan, cuti sakit, dan compensatory days-nya dengan statusnya to approve ke manajer ke kepala seksi Pak Harno, yaitu Pak Haris. Untuk langkah 9 kita mempertimbangkan time off request yang telah dibuat oleh Pak Harno. Uh, uh, Role yang uh, employee yang berperan untuk mempertimbangkan time off request ini adalah manager user dari Pak Harno yaitu Pak Haris karena dia kepala seksi dari General Affair. General Affair. Kita harus login dulu dengan akun Pak Haris. Di sini Pak Haris. Dan kita masukkan passwordnya. Terus kita menuju modul Leaves. Nah, di sini, oke. Habis itu, kita approval. Terus kita klik time off. Karena kita ingin mengecek time off-nya. Terus kita, sebentar. Oke, di sini karena nggak ada, kita klik aja ini untuk proof nih. Eh, oke, kita pakai yang ini aja. Kan tadi kita udah membuat time off request-nya oleh Pak Haro 3, cuti tahunan, cuti sakit, dan compensatory days. Ini statusnya to approve. Nah, untuk mempertimbangkan itu kita bisa menolak atau menerima request tersebut kan. Oleh karena itu kita bisa klik tombol di sini untuk tombol approve untuk menerima request time off-nya atau untuk reviews untuk menolak time off request-nya. Di sini dalam skenario ini cuti tahunan itu disetujui, cuti tahunan dan compensatory days-nya disetujui oleh Pak Haris, sementara untuk cuti sakitnya itu ditolak oleh Pak Haris. Nah, selanjutnya setelah melalui tahapan eh, Pak Haris, kita eh, memerlukan persetujuan dari manajer HR. Jadi kita log out dulu dari akun Pak Haris dan login menggunakan akun Hana karena dia manajer HR. Dan di sini kita pergi ke modul list dan pada modul list kita klik approval pada navbarnya dan klik tombol time off. Kita klik filter to approve karena sebelumnya saya sudah apa, menyetujui ataupun menolak request tersebut. Kita pakai gambar yang ini saja. Nah, di sini akan tampilkan halaman dari Pak Harno requestnya. Ini untuk cuti tahunan.
karena skenario di lab ini cuti tahunan disetujui, maka klik tombol validate di sini. Nanti statusnya akan berubah jadi seperti ini untuk approve, refuse, dan approve untuk ketiga time of request-nya. Nah, di sini time off ini ada dua lapisan pengecekan yaitu Pak Haris dan Pak Harno karena sebelumnya kita membuat time of request-nya itu dengan konfigurasi sebentar, dengan konfigurasi di sini di bawah. Dengan konfigurasi by employee approver dan time of officer. Sehingga untuk time of request-nya itu harus dicek oleh dua orang, yaitu kepala atasan secara langsung dari Pak Harno, ini Pak Haris, dan juga manajer HR-nya, yaitu Hana. Selanjutnya, untuk langkah 11-nya, kita melihat laporan status cuti karyawan. Untuk melihat laporan status cuti karyawan, kita menggunakan akun Hana di sini dan kita masih berada di modul live. Kita klik reporting di sini dan kita klik by employee di sini. Jadi terlihat maaf, terlihat grafik cuti yang dialokasikan oleh eh terlihat cuti dari eh, masing-masing karyawan. Selanjutnya untuk langkah 12 ini mengecek jumlah jam atau hari yang tersisa. Di sini karena tadi ceritanya eh, sudah beberapa hari dan Pak Harno ingin mengecek jatah cuti yang tersisa. Jadi kita login dengan akun Harno dan di sini kita klik ke modul leaves. Oke. Setelah modul leave, di sini terlihat compensatory days-nya 0 dan cuci tahunnya 10. Tadi sebelumnya compensatory days-nya kan 8. Karena sudah beberapa hari, maka dia berkurang dan habis compensatory days-nya. Terus untuk cuti sakit juga nggak ada karena sebelumnya tadi kan ditolak oleh eh, kepala seksi Pak Harnonya. Terus kita lanjut ke bagian pertanyaan, jelaskan apa saja perbedaan peran dari user dan manager pada modul time off. Di sini, pada modul time off, user dapat mengajukan cuti pada periode tertentu dan dapat memantau pengajuan cuti pada dashboardnya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Harno, di sisi lain, manajer dapat menyetujui atau menolak pengajuan cuti dari user dan dapat membuat time off types yang tersedia di perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Pak Haris dan manajer HR Hana. Terus untuk pertanyaan nomor 2, lakukan eksplorasi pada tipe approval di time of request. Jelaskan perbedaan masing-masing dari tipe approval. Di sini untuk time of request, time of request itu sebentar salah. Oke, di sebelumnya kan ada untuk membuat time of request itu ada 4 no validation by time of officer, by employee approver, dan by employee approver and time of officer. Di sini untuk no validation itu tipe approval yang tidak perlu persetujuan dari employee manapun ketika mengajukan time of request. Terus untuk bagian yang kedua, by time of officer ini tipe approvalnya itu perlu persetujuan dari employee yang diassign sebagai officer. Terus untuk by employee approval ini tipe approval yang memerlukan persetujuan dari atasan employee pengaju time off. Di sini seperti Pak Haris tadi. Dan yang terakhir adalah by employee approver dan time off officer. Di sini tipe approval yang memerlukan persetujuan dari employee lain dengan hak akses officer dan dari atasan employee pengaju time off. Oh ya, jadi
Untuk maaf salah, untuk by approver ini manager HR dan untuk by time of officer ini adalah Pak Haris. Terus untuk refleksinya adalah eh, yang pertama, saya mengetahui bahwa dalam proses pengajuan cuti dan allocation itu terdapat proses bisnis yang harus dilalui oleh seorang employee, di mana dia harus mengajukan cuti, terus juga ada beberapa pihak yang terlibat dan employee yang bersangkutan perlu untuk melengkapi administrasi seperti menyetujui atau mengecek hal-hal lainnya. Terus untuk yang kedua adalah tipe approvalnya. Di sini dalam mengajukan cuti dan allocation terdapat beberapa persetujuan pengajuan seperti yang tertera di nomor 2. Ada 4 tipe approval. Karena sebelum melakukan lab ini, saya hanya mengetahui bahwa pengajuan cuti itu hanya dapat disetujui oleh pihak manajer HR. Terus untuk yang ketiga adalah peran masing-masing employee. Di sini dalam pengajuan cuti saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa atasan dari employee yang mengajukan cuti, dalam hal ini Pak Haris, juga bisa berkontribusi dalam persetujuan atau penolakan pengajuan cuti bawahannya, yakni Pak Harno. Sebelum melakukan lab ini, saya hanya mengetahui bahwa proses administrasi cuti hanya dipegang oleh manajer HR dan atasan employee Harno hanya eh, eh, maaf, dan atasan employee Pak Harno hanya mengurusi tugas terkait subdivisinya saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk lab 8 time off kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.